Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online yang nama aplikasinya itu Rupiah Cepat. Dan hari ini kita pengen lihat ya bahwasannya aplikasi Rupiah Cepat ini sudah keterlambatan selama setahun. Dan ternyata dari segi pembiayaan bunga, denda dan lain sebagainya, aplikasi ini masih tetap kita apresiasi ya. Dan sejauh ini juga untuk di aplikasi Rupiah Cepat yang namanya sebar data, yang namanya menelpon dari line kontak darurat itu tidak ya. Dan kita masih apresiasi yang namanya aplikasi Rupiah Cepat. Dan nanti aku pengen nunjukin ke kalian ya, dan apa saja yang sudah terjadi, yang sudah terlewati dan yang sudah kita alami. Karena untuk di aplikasi pinjaman uang online ini kita sudah pakai pada tahun 2018 awal ya. Jadi sekitar udah hampir 2 tahunan lah. Yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu ya bermacam ragam ya. Artinya dari mulai teror, dari mulai mungkin yang namanya ancaman, atau mungkin sebar data dan lain sebagainya, itu banyak banget ya. Dan pada saat itu di tahun 2018 itu sudah tidak seperti saat ini. Artinya untuk saat ini pemerintah juga sudah cukup memberikan aturan-aturan yang mengikat ya, yang artinya tidak boleh seperti ini seperti itu dan lain sebagainya. Banyak banget peraturan yang mungkin saat ini tidak boleh semena-mena ya. Artinya aplikasi pinjaman uang online itu sudah tidak boleh lagi menelpon kantor tempat kita bekerja, sudah tidak boleh lagi menelpon di luar kontak darurat yang kita cantumkan. Karena beberapa waktu yang lalu ya, di awal-awal adanya pinjaman uang online di Indonesia ini, kemarin itu banyak banget yang menjadi korban ya. Misalnya yang dipecat dari tempat pekerjaannya karena tim penagihannya itu bolak-balik nelpon ke kantor, nelpon ke atasan. Ya wajar saja mungkin atasannya juga mengambil tindakan untuk memberhentikan. Dan itu memang cukup mengganggu ketika kamu tidak terlibat apapun tapi dimintai keterangan, dimintai tolong, dimintai tagihan malah kan. Ya wajar saja mungkin beberapa perusahaan mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan karyawan yang mungkin bersangkutan dengan pinjaman uang online. Jadi untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini kita sudah lewat jatuh tempo selama 353 hari ya. Dan cicilan kita saat ini terhitung sebesar Rp723.201. Dan untuk angka ini mereka sudah berhentikan pembiayaan bunga dan dendanya itu sudah tidak dikenai lagi. Jadi kemarin setelah 3 bulan maka secara otomatis sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka bunga dan denda itu secara otomatis dihentikan. Dan kalian bisa melihat cicilan saat ini itu 723.000. Dan kita pengen lihat dulu bunga dan dendanya. Di sini tanggal pengembaliannya itu sudah jelas. Tanggal 11 di bulan 1 tahun 2020 ya. Dan sekarang ini sudah di bulan 12 sudah lewat ya. Sudah hampir 1 tahun. Dan ini untuk di aplikasi Rupiah Cepat ya. Artinya kenapa kita masih tetap mengapresiasi aplikasi ini. Untuk sejauh ini mereka itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang banyak merugikan debitur atau nasabah yang mungkin saat ini masih gagal bayar atau mungkin masih telat bayar. Hanya saja beberapa komentar yang masuk ke kita itu banyak juga tentang yang heran ya. Banyak teman-teman kita heran kenapa ini bunga dendanya sedikit. Ya saya juga nggak tahu, ini kita sudah pakai, kalian bisa melihat lewat jatuh temponya itu sudah 353 hari dan bunga yang dikenakan itu sebesar Rp256.509. Dan kalau saat ini sih sebenarnya kita itu dituntut untuk lebih cerdas ya, lebih paham dan teliti tentang aplikasi pinjaman uang online apa yang ingin kita gunakan. Jadi salah satu kemarin kita pernah mengalami diteror habis-habisan ya, itu di aplikasi RP Cepat, bukan Rupiah Cepat. Jadi ada dua itu. Ada Rupiah Cepat, ada RP Cepat. Kalau yang RP Cepat itu memang benar-benar sadis menurut gue, karena memang itu gue diteror, diancam habis-habisan ya tentang
uang utangnya itu nggak seberapa, hanya sekitar 300 atau 400 ribu rupiah pada saat itu. Hanya saja kita dikenakan biaya denda, bunga, keterlambatan itu bisa dendanya sampai dengan 15 ribu rupiah, 10 ribu rupiah per harinya. Padahal uang yang kita pinjam itu hanya 300, 400 ribu rupiah. Kemarin itu kan kita iseng ya, pengen cobain dan kita belum paham betul tentang aplikasi pinjaman uang online ini, tentang label OJK, FPI, dan lain sebagainya, Kominfo. Jadi kita kemarin tuh sembarangan aja, dan saat ini aku pengen ngingetin buat kalian yang mungkin pengen coba itu, ketika kalian mendownload aplikasinya, nanti di situ ada permintaan akses otorisasi kontak ya. Dan itu merupakan awal sumber permasalahannya, karena mereka bisa mengakses atau mengotorisasi nama-nama kontak yang ada di Android kalian. Dan itu merupakan salah satu cara mereka untuk mengancam kita. Mereka akan takut-takutin kita, apalagi dengan WA ya, WhatsApp itu mereka akan tampilkan foto profil yang sebenarnya itu banyak di Google. Jadi ya itu nggak asli, nggak benar, langsung gambar orang yang bersangkutan. Nanti tatonya banyak, ngomongnya kasar ya, maki-maki dan lain sebagainya. Jadi itulah salah satu cara mereka bisa melakukan teror itu, dari mengotorisasi kontak yang ada di Android kita. Dan yang kedua, nanti itu mereka akan tampilkan video kita sewaktu melakukan pendaftaran ya. Itu buka mulut, tutup mata, geleng kanan ke kiri, itu merupakan ketakutan kita yang tinggi ya. Kita jelas otomatis malu ya ketika itu nanti di-share ke teman-teman kita. Jadi kalau untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini ya, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tidak diperbolehkan oleh OJK. Dan yang selanjutnya itu, ketika kalian ingin mendownload aplikasi itu ya, kalian harus bisa lebih sedikit jeli untuk memperhatikan apakah aplikasi yang ingin kalian gunakan itu sudah memang benar-benar terdaftar di OJK, FPI, dan di Kominfo. Jadi kalau yang mereka itu sudah ada, saat ini sekarang ada sekitar 151 aplikasi yang memang bisa digunakan karena memang sudah terdaftar di OJK dan FPI. Kalau di lain itu sepertinya jangan deh ya, karena banyak banyak ruginya ya, banyak mudaratnya jadinya. Ketika kalian ingin menyelesaikan masalah, malah akhirnya menambah masalah baru, dan itu hal yang merugikan diri sendiri. Dan untuk saat ini ketika kalian ingin melakukan, banyak juga ini penipuan ya. Sekali lagi aku pengen ngingetin, yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu tidak pernah melakukan permintaan pembiayaan itu di awal. Jadi kalau ada nanti aplikasi pinjaman uang online yang ngaku-ngaku dari mungkin tim analisis kredit atau mungkin yang bekerja di aplikasi tersebut, ingin memintai kalian mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening pribadi, itu sudah bisa dipastikan berunsur penipuan. Jadi untuk saat ini semua aplikasi pinjaman uang online itu tidak ada yang meminta untuk mentransfer atau deposit dana terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang seperti itu jangan pernah dikirimkan. Dan yang masalah selanjutnya itu, ketika kalian ingin melakukan pelunasan atau pembayaran tagihan dan hutang di aplikasi pinjaman uang online, saat ini semua aplikasi itu sudah menggunakan kode virtual akun pembayaran. Jadi kalau seandainya tidak menggunakan kode virtual akun pembayaran, itu jangan pernah dibayarkan, karena bisa saja itu berunsur penipuan. Jadi semua aplikasi pinjaman uang online saat ini sudah menggunakan kode virtual akun pembayaran. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku share dan berbagi pengalaman kalian, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah. Dan aku pengen ngedoain dulu buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih tergolong dalam masa-masa sulit masalah keuangan, yang mudah-mudahan segera bisa bangkit kembali dan memperbaiki perekonomian keluarganya dan bisa terlepas dari beban-beban hutang ya, dan bebas dari teror yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.